biasanya cari yang masuk akses mobil supaya nanti bisa Mudah dipantau mudah dipantau kegiatan community developmentnya juga mudah. Misalnya mau bikin ekowisata juga mudah kayak gitu. Terus juga yang paling penting tanahnya aman, bukan tanah negara. Dulu soalnya pernah juga masyarakat belum tahu mungkin ya, gitu. Jadi pas kita nanya-nanya, Pak di sini lokasi bagus sekali saya lihat, wah cocok lah nih, gitu. Tapi untung ada teman dulu satu kelas di Pahutan, sekarang di Manggala, ngasih ini semacam peta Taman Nasional. Iya. Jadi saya masukin koordinatnya, kan bisa dititikin pakai HP aja. Terus saya masukin koordinatnya, ternyata masuk. Masuk kawasan. Jadi alhamdulillah ya, jadi nggak jadi padahal udah mau DP tuh. Mungkin masyarakat juga nggak bermaksud ya. Karena kan itu udah turun-temurun dikelola. Mungkin batas juga udah geser. Jadi akhirnya mungkin ditawarin ke kita gitu. Dan sudah turun-temurun mereka nggak tahu asal mula bahwa itu dulu diminta mengelola. Banyak kondisi-kondisi seperti itu ya. Banyak kondisi. Kebetulan lokasinya dekat dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, NGHS. Jadi harus hati-hati. Iya benar. Nah itu tadi kaitan dengan tadi masyarakat. Nah umumnya kan mereka juga tertarik ya. Ini misalkan saya punya tanah nih, saya anggap saja masyarakat. Saya punya tanah, kemudian Khalifah datang, tanahmu saya beli deh, nanti jadikan wakaf. Ini nggak boleh hak miliknya jadi milik kami, bukan milik umat gitu ya. Tapi kamu tetap ngelola. Nah masyarakat kan tentunya menjadi tertarik ya, meskipun itu sudah tanah bukan saya. Kemudian tapi dia masih merasakan. Nah respon-respon seperti itu apakah juga sampai di tengah-tengah masyarakat? Iya. Nah ini kata kuncinya reforma agraria ya, kalau kita sebut ya. Sekarang kan juga banyak ya isu tentang reforma agraria. Jadi hutan wakaf ini adalah salah satu bentuk reforma agraria kalau menurut saya. Itu maksudnya gimana? Karena begini. Sekarang ketimpangan kepemilikan lahan itu sangat luar biasa, ya kan? Orang kaya makin kaya beli tanah di mana-mana, sementara orang yang miskin terpaksa jual tanah. Akhirnya nggak punya tanah. Yang tadinya petani jadi bertani, ya kan? Karena itu harta yang dimiliki. Untuk agunan nggak bisa bayar, hutang diambil lagi, kan gitu. Nah, jadi ini yang menjadi masalah di kampung-kampung gitu. Terus terang juga di dekat hutan wakaf itu berbatasan dengan salah satu perusahaan besar sekali, gitu di kampung di pelosok ternyata perusahaan besar yang punya, gitu kan. Nah jadi ini kesian gitu kita lihat masyarakat. Oleh sebab itu sebetulnya salah satu maksud ataupun misi ataupun motivasi kita dalam pengembangan hutan wakaf itu adalah tetap memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa berusaha di situ. Gitu. Makanya tadi saya bilang masyarakat senang dengan hutan wakaf. Kenapa? Ketika kita beli pertama jadi hijau, pasti nggak akan jadiin yang lain bangunan gitu, nggak pasti nggak akan. Pasti jadi penghijauan. Kalau ataupun nanti ada perusahaan mau beli dituker, misalkan. Tapi kayaknya nggak akan dikasih. Paling negara kalau mau kepentingan umum ya, buat jalan, buat bendungan, kayak gitu-gitu paling. Kalau untuk dibeli pasti nggak akan boleh dibeli sama perusahaan. Gitu. Kemudian yang kedua selain tadi tanahnya itu akan atau kampungnya akan tetap hijau, yang kedua mereka tetap punya akses terhadap aktivitas di lahan. Bukan cuma akses menggunakan lahan, tapi kadang-kadang juga kita suntik dengan modal pembiayaan. Kita punya usaha lebah, usaha ekowisata, usaha domba, pernah ikan juga pernah kayak gitu. Jadi dikasih modal, peningkatan kapasitas, pelatihan, sampai kemudian bantu marketing. Gitu, enak kan? Gitu. Jadi bukan hanya akses tapi penguatan kapasitasnya sampai pemasarannya. Iya, kita pernah bawa mereka mungkin sekitar 20-an orang lebih ke satu peternakan lebah gitu, untuk bagaimana mereka melihat cara budidaya lebah tanpa sengat, stingless bee, lancang, itu pernah gitu. Domba juga kita pernah kasih modal gitu, ntar kita bantuin jualan pas Idul Adha gitu. Itu lumayan tuh buat masyarakat peningkatan income-nya. Ini juga Pak Prama. Jadi kalau dengan kehadiran hutan wakaf, konsep hutan wakaf di tengah-tengah masyarakat, barangkali yang tadinya kepemilikan tanah itu hanya dimiliki 1-2 orang,
dengan hadirnya hutan wakaf tadi. Contoh 20 orang ikut terlibat ngelola situ ya. Jadi bukan hanya pemilik tanah yang awalnya gitu ya. Nah kan itu juga 20 seperti itu kali ya. Apa namanya? Ya tadinya bukan nggak kepemilikan, tapi karena tadi hutannya sudah milik umat, kemudian ada manajemen tadi itu jadi bisa Terlibat dikelola, sebagai pengelola, terlibat ya. pengelola ya gitu ya kalau ini. Karena setelah kita apa namanya konversi lahan itu menjadi wakaf, menjadi hutan wakaf, kita biasanya langsung akan bikin kelompok tani hutan, KTH. KTH. Nah, jadi nanti kan tentunya dalam pemberdayaan masyarakat tidak sendiri-sendiri gitu, itu berkelompok. Dan itu ada SK Kades-nya, gitu, ada, supaya iya, resmi. betul. Jadi supaya nanti kalau ada bantuan-bantuan mereka bisa ini. Contoh dari dinas perikanan kadang-kadang ada bantuan bibit, gitu, ikan, gitu, itu bisa dapat. Gitu. Jadi kita bentuk kelompok masyarakat. Kelompok sejauh ini ada kelompok bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada juga kerjaannya bikin buka warung, gitu ya. Ada juga kelompok anak muda. Ada juga anak muda untuk tangkap bencana. Oh, tangkap bencana ya. Karena kebetulan desa tersebut Rawan ya? longsor. Tahun berapa ya? 2022 longsor lumayan parah. Salah satu ada 2 yang meninggal. Salah satunya anggota kita. Itu anggota kita. Kebetulan lokasinya di pinggir hutan wakaf rumahnya. Hutan wakaf itu juga kena. Jadi mungkin sekitar 20-30%-nya ke bawah longsor. Artinya memang daerah tersebut juga rawan bencana dan cocoknya juga memang untuk kawasan hutan seperti itu ya. Betul. Bisa dilihat nanti berita longsor desa Cibunian gitu. Oh iya, 2022 itu sampai Pak Gubernur waktu itu Gubernur Jabar Pak Ridwan Kamil masih datang. Terus bahkan Bu Menteri Sosial Bu Risma waktu itu juga datang. Gitu untuk kasih bantuan ke anggota kami yang meninggal anggota keluarganya. Nah, tadi mungkin secara teknis dari sisi kehutanan ya, kan ini tadi kalau hutan wakaf itu kepastian lahan itu sudah jelas, maksudnya nggak terganggu. Nah, kan hanya mungkin masih baru sekitar 2,5 hektar ya. Nah, artinya kan di yang pinggir-pinggirannya itu kan juga kawasan yang mungkin bisa jadi kawasan hutan, bisa jadi juga lahan yang masih pemilik masyarakat gitu. Nah, artinya apakah juga ada pendekatan-pendekatan untuk pengelolaan? Artinya gini, kalau tadi longsor, nanti kalau yang di tempat lain nggak dihijaukan, yang kita hijaukan longsor. Ke bawah longsor juga. Nah, ada pendekatan-pendekatan secara persuasif gitu, maksudnya dengan ya tetangga lahan lah gitu. Iya, ini bagus nih. Sebetulnya lokasi yang dominan di sekitar hutan wakaf itu pertama Taman Nasional. Makanya bagus juga nih kalau bisa dihubungkan. Sebetulnya kalau nggak salah alumni PP juga tuh. Oh iya. Kepala balainya. Cuma kami dulu belum sempat silaturahmi ya. Nanti bisa kita silaturahim lah kapan-kapan ya. Ya kepala balainya mungkin apa nih yang bisa dikolaborasikan. Karena masyarakat juga pada yang info yang saya dapat mereka merambah hutan juga. Itu masuk ke Taman Nasional Demang gitu. Jadi mungkin bisa juga dibikin gimana pola itu kerjasamanya. Kan daerah buffer ya Pak Prama ya kalau ini. Penyangga biasanya. Satu lagi ada perusahaan, tanah-tanah perusahaan di desa setempat, perusahaan semen kalau nggak salah, dia punya lahan 60 hektar di situ. Gitu. Karena dia buka hutan di tempat lain, ibaratnya itu kayak kompensasinya di situ. Nah itu tukar, juga yang belum kita ketemu sama ininya pengelolaannya. Kalau ada akses boleh juga tadi ketemukan supaya kemudian kita bisa bekerja sama dalam pengelolaan lahannya. Biasanya mereka juga punya tanggung jawab untuk penanaman atau pembangunan hutan itu sendiri karena sebagai kompensasi dari kegiatan tambang yang dilakukan ya. Syukur-syukur bisa di sekitar situ ya. Bisa jadi satu kesatuan ya. Ada lokasi kita yang nempel sama lokasi perusahaan tersebut. Karena lokasinya itu mereka juga nggak kompak tapi sebar juga. Karena belinya juga misah-misah. Ada satu lokasi yang memang sudah diizinkan untuk dikelola gitu. Ada, tapi baru satu lokasi itu, belum yang lainnya. Gitu. Nah, saat ini yang tadi yang di pemijahan itu untuk jenis-jenis tanaman apa yang kemudian dikembangkan di sana? Maksudnya untuk support tadi secara ekonomi kan masyarakat juga harus tadi kan sudah mendapatkan hasilnya selain tadi dari pemberdayaan. Iya.
Untuk jenis tanaman itu sebetulnya di hutan wakaf itu ketika kami beli ada yang kondisinya memang masih kosong, ada yang sudah ada Menghasilkan gitu ya. untuk menghasilkan seperti banyak yang nanam cengkeh sebelumnya. Oh, cengkeh. Itu kalau panen kita sampai 1 ton. Oh, 1 ton Cengkeh. sekali panen. Luar biasa. Tapi basah ya. Iya. Basah. Keringnya sekitar 3 kintal. 3 kintal. Lumayan kan? Kalau harga 100.000 ya 30 juta lah. 70% susutnya ya. Iya emang 30% aja ininya itu. Tapi kan lumayan uang segitu buat masyarakat kan. Iya. Gitu. Itu salah satu contoh. Tapi kalau yang kita tanam tentunya tanaman-tanaman yang produktif seperti duren. Makanya kemarin kita ngambil di Rumpin ya. PP itu ya duren, Tanaman buah-buahan kayak nangka. MPTS juga kayaknya ya. MPTS juga ada. Pete, jengkol. Pete jengkol itu kita tanam juga, gitu. Karena lumayan juga ternyata, gitu kan. Jadi kami memang tidak fokus dalam satu jenis, karena kalau satu jenis nanti jadinya kebun ya. Iya, jadi kebun. Bukan hutan ya, kalau duren semua jadi kebun duren gitu. Jadi kami tetap memprioritaskan aspek ekologinya, gitu supaya jadi hutan beneran lah gitu, bukan cuma jadi kebun doang. Kalau jadi kebun doang mungkin fokusnya jadi ekonomi kan. Kalau bermacam-macam itu panennya itu bisa setiap saat. Sekarang panen duren, nanti panen jengkol, gitu kan. Memang tidak ada putusnya. Lokasinya masih kecil, jadi nggak begitu berasa gitu. Paling cengkeh aja tadi yang lumayan. Yang sudah ada. Duren juga udah ada yang besar gitu. Tapi ya nggak begitu berasa sih secara ekonomi ya, karena masih sedikit. Yang harapannya itulah kenapa kami ingin memperluas hutan wakaf terus luas, kalau bisa sampai 100 hektar, 200 hektar gitu kan, sehingga kalau pas lagi panen tuh berasa gitu ini ekonomi, dampak ekologinya juga. Nah dari ini saya tertarik dengan ini, mungkin dari sisi manajemen pengelolaannya ya. Dari tadi kan secara ekonomi kan sudah menghasilkan. Nah dari hasil ekonomi itu pure untuk masyarakat atau ada yang sekian persen itu untuk nanti untuk pengembangan beli tanah lagi untuk hutan wakaf gitu. Secara teknisnya gimana tuh? Ya, konsepnya begini. Dalam wakaf itu dia berbanding terbalik dengan perusahaan. Kalau perusahaan kalau ada untung CSR 10%, ya kan? 10% buat perusahaan. Kalau wakaf sebaliknya, ya perusahaan atau nazir tadi hanya boleh ngambil maksimal 10%. 90% dikembalikan ke masyarakat. Itu bedanya. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional dikatakan mereka ingin untung sebesar-besarnya. Kalau wakaf itu ingin melepas banyak-banyaknya. Nah, itu jadi antitesis dari ekonomi kapitalis. Nah itu sudah berjalan dengan sistem itu? Iya, jadi intinya gini, misalkan 90% dikembalikan ke masyarakat, nah itu bisa sekitar 50% untuk masyarakat. Apakah untuk modal lagi, untuk bantuan, untuk intinya untuk keperluan mereka. Masyarakat. Gitu. Nah sisanya 40% bisa saja ditabung untuk beli tanah, kayak gitu. Jadi intinya dalam konsepnya itu intinya 90% harus untuk kembali ke masyarakat. Apakah manfaat langsung atau manfaat tidak langsung, kayak gitu. Ini masyarakat yang tadi ya, yang seperti maksud sini, yang awalnya pengelola situ, gitu kan, yang pernah punya lahan di situ. Iya. Kelompok tadi. Kelompok. Bukan pendatang, didatangkan bukan, atau pekerja, gimana ini? Bisa juga. Intinya mauquf alaih itu, jadi mauquf alaih itu adalah penerima manfaat dari wakaf. Itu bisa siapa aja. Ya, bahkan kalau kita bilang bukan cuma manusia, burung karena kita bikin pohon kan, burung nemplok di situ, itu kan penerima manfaat juga ya. Jadi hutan itu luar biasa itu. Penerima manfaatnya bukan cuma manusia, bukan hanya muslim, non muslim juga bisa, termasuk hewan. Gitu. Jadi luas. Nanti dengan hutan wakaf ini semakin tadi literasinya semakin banyak, orang semakin kan sekarang secara ini ya, secara personal juga sudah mulai menyadarkan diri ya, bahwa itu sebagai sebuah kebutuhan. Artinya uang itu bisa juga kemudian disalurkan melalui hutan wakaf itu, dan hutan wakafnya semakin besar ya. Jadi ya ini menarik ini sebenarnya. Artinya tadi karena hutan wakaf itu dari sisi kepastian lahan itu jelas, terus nilai manfaatnya juga juga jelas gitu. Kemudian hasil yang diperoleh juga bagi masyarakat itu juga jelas. Nah ini mungkin dari sisi ininya, kalau tadi dari sisi ekonomi, kemudian pengembangannya. Nah untuk pengembangan ini terus ya, mungkin nanti kita juga bisa ini Pak Pramah, kita share
nomor rekening ya. Oh, Nomor iya, rekening. betul. Nah, misalnya ada nanya nih pemirsa, gimana nih kita caranya mau ikut Mau kontribusi, wakaf mau ya, wakaf mau gitu. wakaf. Apakah apa namanya mekanismenya sebidang tanah sekian, wakaf sekian, atau memang membuka seluas-luasnya mau 50.000, mau 100.000 atau gimana secara teknisnya? Jadi di buku ini ada, nanti di belakangnya itu nomor rekening sekaligus juga paket-paket donasinya. Gitu. Ada paket donasi sebetulnya bebas saja, nggak ada batasan minimal gitu. Tapi untuk memudahkan kami bikin paket gitu. Misalnya paket 300.000. 300.000 itu sudah termasuk biaya untuk pengadaan pohon. Saya nggak bilang pembelian pohon karena nggak selalu beli, bisa beli, bisa diadakan masyarakat ya. Intinya pengadaan pohon. Untuk biaya angkut, transport, upah, nanam, pemeliharaan, pupuk, ya siram, sulam, segala macam gitu. Termasuk untuk biaya survei, karena nanti kita akan bikin semacam tag gitu ya. Setiap pohon tuh punya ID-nya. Kemudian kita bisa monitor secara secara digital. Kita lagi bikin platformnya. Ya, platformnya. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan udah jadi. Apa namanya nanti kalau biar dicari itu belum ya? belum publish. Belum publish ya. Masih di develop gitu. Tapi keren itu. Iya. Artinya orang-orang yang adopsi pohon itu atau wakaf pohon itu bisa menelusuri ya. Bisa men-trace gitu. Pohonnya itu udah ditanam di mana. Kita udah beli GPS yang cukup canggih. Jadi presisi nanti ini koordinatnya kayak gitu. Terus nanti kita akan update sekitar mungkin 2 bulan 3 bulan sekali. Gitu. Kemudian nanti donatur bisa lihat kalau mau ngecek ke lapangan juga bisa. Gitu. Ini pohon saya gitu. Ada namanya beliau. Gitu. Mungkin bisa juga ya, bukan hanya sebatas pohon ya. Kalau tanah juga bisa ya. Misalkan tanah saya beli dong 1 hektar misalkan. 1 hektar. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Kemudian batasnya gitu. Sebetulnya 300.000 itu udah termasuk tanahnya. 300.000 sudah termasuk Karena tanah. udah kamu hitung kira-kira harga tanah itu di sana itu sekitar 100.000 per meter, termasuk dengan biaya pengurusan administrasi segala macamnya. Termasuk jumlah pohon di luasan 300.000 itu ya. Asumsinya tanahnya kosong, kemudian harganya segitu, termasuk jadi harga 300.000 itu udah termasuk sebetulnya lebih kepada beli tanahnya juga. Gitu. Kalau pohonnya kan tinggal ambil, Iya. tapi ya harus tanam tadi. Gitu. Termasuk lah ya. Jadi udah termasuk tuh dengan tanahnya, gitu. Maka saya bilang kalau mau donasi hutan wakaf jangan hanya pohonnya doang. Karena kalau pohonnya doang, yang mau ditanam di mana? pertama itu, yang kedua yang donasi udah banyak. Iya udah banyak. Yang kita ke hutannya udah dapat. Sekarang masalahnya bukan pohonnya, tanahnya. Tanahnya di mana? Mau ditanam di mana? Makanya saya bilang kalau orang nanam pohon tapi nggak siapin tempatnya, kayak beli mobil nggak punya garasi. Akhirnya keluar kesembalangan kan, nyusahin orang. Ini sama nanam pohon di tanah orang, pasti akan ditebang. Saya pernah soalnya nanam pohon gitu di samping rumah, tapi bukan tanah saya, karena kelihatan niatnya mau menghijaukan. Baru mau berbuah ditebang lagi, nggak bisa gitu. Jadi nggak ada kepastian lahan tadi. Nah, kepastian lahan. Kalau wakaf jelas ya. Jadi kita melindungi tanahnya nih, gitu. Yang kita emang dedikasikan selama-lamanya jadi hutan. Makanya di hutan wakaf tuh kita punya tagline, hutan sampai kiamat. Jadi gimana caranya? Ya insya Allah di hutan wakaf. Terlalu berlebihan enggak juga menurut saya. Sekarang kita lihat banyak aset wakaf sudah ribuan tahun. Contoh wakaf sumurnya Muslimin Afan, sampai sekarang masih ada. Masih produktif. Masih airnya masih ada, disedot terus, masih dimanfaatkan. Kebunnya masih subur, bahkan berkembang jadi hotel sekarang segala macam. Itu ribuan tahun, 1,5 abad ya. Wakaf Al Azhar, masjid dan kampusnya udah 1.000 tahun, gitu. Jadi bisa abadi, gitu ya insya Allah. Apalagi hutan, apalagi diurus sertifikat wakafnya, udah aman insya Allah. Luar biasa Pak Rama. Tapi gimana Pak Rama? Artinya rekan-rekan semua bahwa dengan mewakafkan lahan untuk hutan ini yang tadi ada tanamannya, kemudian memberikan manfaat ya selain kepada masyarakat, kepada lingkungan, tanahnya jelas gitu kan. Dan sampai
meninggal pun masih pahalanya masih ngalir. terus mengalir. Itu yang sangat menarik gitu ya. Nanti kita tulis saja ya di bawahnya nomor rekening, terus yayasan, terus kemudian nanti konfirmasi di siapa, bisa juga nanti konfirmasi di kami Semesta Menghijau juga menjadi daya tarik. Nah mungkin ini ke teknis kehutanan lagi. Nah teman-teman di masyarakat kelompok tani hutan tadi, kayaknya kita kan lembaga pelatihan Pak Prama ya, mungkin bisa kolaborasi juga. Nah, mungkin saat ini teman-teman masyarakat kelompok tani itu dari sisi kemampuan atau kapasitas mereka ngelola, kan tadi ya sudah punya ilmu kaitan dengan lebah. Nah, mungkin yang lain-lain lagi apa lagi? Maksudnya nanti kita bisa juga kolaborasi ya. Boleh, kita pelatihan. Untuk tahun 2025 kami akan fokus di ekowisata. Ekowisata. Kami udah coba beberapa bisnis termasuk tadi lebah, domba, ikan. Nah, itu bukan berarti kami tinggalkan sama sekali enggak, tapi kami akan memulai fokus di ekowisata. Karena kita udah coba juga ekowisata sepanjang pengelolaan selama ini, ternyata itu yang paling cepat mendatangkan manfaat ekonomi. Selain juga tetap melestarikan hutannya gitu. Nanti kalau sudah berkembang baru mungkin kita akan kembangkan lagi perdombaannya dan yang lain. Jadi ekowisata ini udah berjalan ya? Sudah berjalan. Jadi ada aja gitu. Ya. Kalau di Google Maps cari aja hutan wakaf Bogor. Hutan wakaf Bogor. Atau Purwabakti itu sudah banyak pengunjungnya, banyak reviewnya, bisa dibaca, bisa dicek. Bintangnya juga reviewnya bagus ya, hampir 5 kalau nggak salah. Kalau yang menjadi daya tarik apa kalau di sana? Pemandangan. Pertama tentunya hutan wakafnya itu sendiri. Karena kan unik ya, jarang ada hutan wakaf. Mungkin sama-sama wujudnya hutan gitu, tapi ini wakaf. Edukasi ya mungkin ya. Edukasi. Dan peneliti-peneliti banyak yang datang ke sini. Sudah 5 negara yang meneliti 5 negara ya? Wakaf. Ke sini lagi ke Departemen Ekonomi Syariah. Dari mana aja tuh? Dari Norwegia yang baru-baru ini ya, dari Norwegia, dari Jepang, dari mahasiswa S3 dari Kyoto University, sering juga ke hutan wakaf. Kemudian dari Kuwait, belum lama juga ke sini, ke hutan wakaf juga. Kemudian dari Malaysia. Mereka sudah bangun kerjasama itu atau insidental aja mau penelitian atau sudah bangun kerjasama? Insidental aja. Mereka, insidental. Tertarik meneliti dan kemudian datang wawancara saya, kemudian observasi ke lapang gitu, lihat hutan wakaf. Apa yang bikin mereka tertarik? Padahal bukan Muslim mungkin ya, yang dari Norwegia dan lain sebagainya. Orang Norwegia itu bukan Muslim, Jepang juga bukan Muslim. Tapi yang Jepang menarik nih, walaupun Muslim kalau saya tapi hatinya udah Muslim kan. Kurang syahadat aja ya. Mereka tertariknya kenapa? Bukan ikut sholat ya. Karena dia peneliti menggunakan metode etnografi. Etnografi itu dia harus menyelami budaya. Jadi sholat juga, bukan ikut puasa. Waktu musim Lebaran ikut bagi-bagi zakat fitrah. Jadi lebih ke budayanya bisa di sini nanti bisa baca ya. Ada. Tapi yang Norwegia belum masuk karena datangnya setelah buku ini dicetak. Nanti kayaknya bisa podcast di berikutnya Pak Prama. Kalau ini kan baru teknis, nanti pengalaman tadi bisa kita ceritakan di episode berikutnya. Mungkin tadi yang bikin tertarik itu karena ini menjadi terobosan gitu, melestarikan lingkungan melalui pendekatan agama. Itu yang agak karena kan sekarang ada sih kesadaran pelestarian lingkungan, tapi kan dasarnya itu bukan agama ya, tapi kepedulian aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat orang-orang Barat ini, mereka baru care gitu ya, baru peduli dengan lingkungan itu setelah tahun 60-an. Jadi terlambat mereka itu. Istilah-istilah SDGs itu kan baru tahun 2015 kalau saya tidak salah. ESG, Environmental Social Governance itu tahun 2000 kalau nggak salah 2004. Jadi baru tahun 2000-an gitu. Jadi mereka baru sadar pentingnya lingkungan itu di situ. Gitu. Salah satu yang buku yang jadi rujukan misalkan yang ditulis Nice, seorang filsuf dari Norwegia, beliau mencetuskan istilah deep ecology. Deep ecology. Itu tahun 60-70-an kalau nggak salah. Gitu. Dan setelah itu baru mengenal pelestarian lingkungan, harus begini, harus begitu. CSR juga baru muncul segala macam. Kalau Islam udah ada zakat dari dulu gitu. Wakaf dari dulu. Wakaf gitu. Hanya nggak digali ya. Nggak digali gitu. Ketika ada hutan wakaf, wah
ini kayak sesuatu yang baru. apa ya istilahnya kayak implementasinya gitu. Jadi rata-rata peneliti itu sebenarnya udah tahu Islam itu agama lingkungan, tapi implementasinya itu kayak gimana gitu. Ya, nah, secara teknisnya gimana? Sebetulnya kan udah banyak nih, alhamdulillah, semakin kesini semakin berkembang. Ada misalkan sedekah energi gitu. Jadi wakaf juga, tapi dia wakaf ngumpulin uang, dibelikan solar panel dan perangkat-perangkatnya itu dikirim ke desa-desa yang belum punya listrik. Gitu. Jadi mereka punya listrik. Ada juga sedekah sampah. Oh iya, sedekah sampah. Nah, ada juga sekarang hutan wakaf. Gitu. Nah, jadi mereka tertarik. Kan sekarang isu lingkungan itu menjadi isu yang sangat sensitif. Ya kan? Gitu. Maka di awal tadi saya bilang bukan cuma masalah nasional, tapi juga masalah global. Gitu. Maka kalau ada orang bicara lingkungan, apalagi punya inovasi-inovasi baru, pasti akan tertarik untuk meneliti. Satu mahasiswa saya belum lama pulang dari Cina, masuk bimbingan S1 penelitian tentang hutan wakaf, dipresentasikan di Cina dan dapat juara award gitu sebagai salah satu paper yang terbaik. Luar biasa ya. Ini Pak Brahma, nanti kita kayaknya menarik juga tadi kelompok tani itu bisa juga untuk nanti produksi misalkan bibit vegetatif kita ajarin misalkan nyambung, misalnya kayak durian itu kan laku juga bisa bisa diajarin nempel itu pelajari, kemudian bikin pupuk organik padat cair itu mungkin bisa secara keilmuan, dan itu kan nggak terlalu susah dan sumber bahannya itu tersedia. Kayaknya kolaborasi gitu ya. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Iya, karena di sana di hutan wakaf itu masyarakat itu tadi kan diberi akses untuk mengelola. Di pinggir-pinggirnya itu yang kebetulan juga berbatasan dengan pemukiman mereka, tapi tanahnya masuk di hutan wakaf, mereka bikin kandang-kandang domba banyak gitu. Dan itu kotoran hewannya mungkin bisa dipakai. Iya, bisa dipakai. Sebetulnya kalau kita kejamah ya, tega gitu ya, kita kalau bukan wakaf nih, pasti suruh angkat kaki itu semua. Kan bisa beli. Gitu. Mungkin ada yang begitu. Kalau kita malah justru senang. Masyarakat bikin aja di situ. Emang itulah tujuan kita bikin hutan wakaf. Supaya mereka punya tempat untuk peternak, petani, ya kan. Gitu. Nanti itu bisa Pak ini kan dikolaborasikan. Tadi pupuk, kemudian kan itu juga bisa jadi daya tarik ekowisata. Ekowisata. Ada masyarakat anak SD juga nantinya. Edukasi anak SD sekolah. Gimana cara bikin nih? Ada sambung ini. Atau kunjungan nanam gitu, atau pas pulang bawa gitu ya. Menarik. Iya, pas pulang oleh-oleh apa? Oleh pupuk. Pupuk atau apa? Bibit, taman di rumahnya. Gitu. Menarik. Mungkin yang tadi fokus wisata juga bisa juga ya. Kita kan banyak teman-teman yang ahli pemandu ya. Banyak teman-teman yang ini juga ya, ahli itu ya untuk bagaimana teknik memandu wisata, kemudian perencanaan pengelolaan. Itu yang kami harapkan. Langsung tahun depan kita kita realisasikan. Ini Pak Brahma, kalau di sini dapat pahala dari lahannya, kita dapat pahala dari ilmunya nanti. Wakaf ilmu. Iya, itu yang kita harapkan Pak. Karena wisata ini sangat terbukti ya. Sejauh ini cepat gitu. Karena gini, kalau orang sudah datang, mereka tuh kan butuh makan. Kan? Kita siapin makannya. Kemudian butuh tour guide misalnya mau jalan-jalan kemana, ke Curug, ke sungai, ke terasering, untuk lokasi bagus itu. Mungkin bisa bikin trek sepeda juga ya. Mungkin memang itu trek sepeda. Oh, trek sepeda. Jadi orang-orang dari Bogor, bahkan dari luar Bogor, mungkin dari Depok itu pernah ada yang bawa sepeda, ada yang sepeda ontel, ada yang motor trail. Emang jalurnya, emang itu jalur. Kalau coba cari di YouTube, terasering Cisalada. Itu lewat hutan wakaf. Cisalada itu daerah di dekat hutan wakaf. Itu terkenal kayak terasering sawah. Itu orang bilang kayak ubudnya Bogor gitu. Nah itu jalan itu lewatin hutan wakaf. Tapi belum terintegrasi kayak pengelolaan wisatanya ya. Misalkan masuk bayar nanti ke hutan wakaf sekian, belum ya. Mungkin itu bagus juga. Gitu. Artinya bisa bikin event misalnya atau apa gitu ya. Kan kalau orang udah banyak lewat kan tentunya di situ jadi perekonomian jalan semua tadi dari makannya, kemudian dari yang lain-lainnya. Menarik tuh kayaknya Pak Pramah, nanti bisa kita kolaborasikan di diskusi.
Cukup kayaknya ya Pak Rahman, nanti kita sambung lagi karena tadi masih banyak tadi pengalaman dari yang ingin kita gali sebetulnya. Tapi setidaknya tadi konsep hutan wakaf, dasar hutan wakaf, kemudian tadi mekanismenya seperti apa kalau orang pengen mengembangkan hutan wakaf di tempat lain, bisa juga ya konsultasi ke sini ya. Bisa. Makanya kami membuat nanti di buku ini bab terakhir judulnya menggagas gerakan hutan wakaf nasional. Gitu ya. Jadi kami tidak hanya buat program, tapi juga kami berharap ini menjadi gerakan. Kampanye ya. Beda. Kalau program kan kita bikin program selesai sudah. Selesai gitu. ya. Kalau ini bagaimana kita terus gerakan, artinya mengajak orang lain, memobilisasi orang lain untuk membangun kesadaran ya orang-orang juga untuk melakukan hal yang sama. Hal yang sama, mereplikasi di tempat-tempat lain. Nah, kita bikin benchmarknya. Makanya saya bikin buku ini harapannya jadi panduan. Ini kan sebenarnya pengalaman ya, pengalaman 6 tahun dalam pengembangan hutan wakaf, kita dokumentasikan, kita sebarkan, harapannya jadi referensi dalam pengembangan hutan wakaf. Saya kira insya Allah kalau baca ini udah cukup lah untuk punya modal bikin hutan wakaf juga di tempat. Kalau perlu kesini boleh ya? Boleh. Berkunjung ke kampus langsung ke narasumbernya. Tadi saya sebutin 5 negara, ada 20 kampus. Oh, 20 kampus nasional. Dan UI, UIN, UIN banyak sekali ya, dari Unair, UB, ya, banyak sekali dari Sumatera ya, ke sini untuk belajar tentang hutan wakaf. Gitu. Mungkin dari lembaga-lembaga filantropi boleh juga ya, maksudnya untuk belajar mengembangkan hutan wakaf, kan selama ini mungkin baru distribusi zakat, Al-Quran, mungkin bisa juga distribusi uangnya lari ke hutan wakaf. Iya, gitu ya. betul sekali. Ya, jadi kenapa tadi gerakan? Karena masalah lingkungan ini masalah global. Nggak mungkin bisa selesai dengan 1-2 yayasan kan? Ya. Harus banyak yang bikin. Gitu di Aceh sampai Papua bikin semua kan? Wah, ini akan signifikan. Nah, ini kita memulai saja sebenarnya. Sebagai contoh saja, mungkin barangkali juga jadi mengajari juga nih. Harus ada yang mulai supaya ada contoh. Ada contoh. Karena orang itu kan kalau ngomong doang istilahnya nggak begitu jelas. Iya. Ngomong iya, tapi kemudian coba dong implementasi. Dan kita tentunya juga masih banyak keterbatasan. Hutan wakaf banyak tantangan. Tapi ya itulah yang namanya memulai kan ya. Iya, benar. Pasti banyak kendala-kendala. Ya tapi paling nggak yang sudah ada ini bisalah jadi acuan gitu ya. Gimana, cukup Pak Prama? Terima kasih nih, luar Terima biasa kasih Khalifah. Saya biasa manggil Khalifah karena itu saudara, makanya dari dulu. Iya. Tapi kalau manggilnya Mas kalau dulu. Bukan orang Jawa juga. Bukan orang Jawa. Akang ya. Bukan juga. Karena Aceh kan? Turunannya Aceh. Iya, saya bapak orang Aceh, ibu orang Betawi, lahir di Jakarta. Abang mungkin ya cocoknya. Iya, mana aja sebut. Baik, sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, ini menarik sekali hutan wakaf dan tentunya kita berharap nanti bisa berkunjung kembali Pak Prama ya. Tadi masih banyak pengalaman-pengalaman dari luar datang, kemudian dari tantangan, kemudian kendala-kendala apa juga belum kita diskusikan, tapi boleh juga nanti kita mungkin langsung di lokasi hutan wakaf kalau ada waktu. Menarik, iya benar. Lebih asik ya. Iya, artinya bisa langsung lihat ya. Ekowisata tadi tuh. Betul. Oh iya. Jadi bikin pelatihan atau apa, langsung di situ, wah itu saya kira akan bagus sekali. Itu akan menarik. Baik, terima kasih Khalifah. Mudah-mudahan ilmunya dan gerakannya tadi hutan wakaf itu semakin berkembang, bukan hanya di satu tempat, mungkin secara nasional ya. Dari Merauke sampai Sabang bisa berkembang hutan wakaf. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.